Eh, ini kan proses pilkada selesai lah ya. Iya. Proses pilkada itu selesai dan refleksi sedikit mungkin Mbak Wit terkait dengan pengawasan partisipatif itu efektif dah sebetulnya sih ya. Nah itu dengan ya. Kayaknya ini kok apa namanya ada isu atau asumsi bahwa pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu itu kurang efektif. Ya, itu memang kalau beberapa pandangan orang ada yang seperti itu, ada yang berpandangan juga Bawaslu sangat membantu. Nah ini kalau berkaca dari pengalaman kemarin kita pemilihan ya pilkada, itu kan beberapa penanganan pelanggaran yang kita tangani ini kan ada laporan dari masyarakat. Nah artinya masyarakat itu ternyata setelah kita berikan sosialisasi bahwa metode pelaporan seperti ini apabila menemukan pelanggaran sedikit banyak berhasil. Itu kok menurut saya. Yakin ya? Ya, yakin. Karena buktinya ada rakyat yang melaporkan, masyarakat yang melaporkan itu kan sudah Indikasi apa? Indikatornya itu ya? salah satunya itu. Ya. Berarti bisa dikatakan sukses. Bisa dikatakan ya berhasil lah kita sosialisasinya. Boleh. Ya. Kalau apa bisa nggak disimpulkan banyaknya penanganan pelanggaran itu justru malah pencegahannya atau sosialisasinya kurang, itu gimana itu? Nah kalau pencegahan kita sudah berupaya segala macam ya. Pencegahan ini kan kita banyak metodenya. Di antaranya kita juga memberikan sosialisasi dalam bentuk pencegahan. Pencegahan untuk apa? Pencegahan, ini kan pencegahan ini kita sosialisasikan di semua elemen ya, baik masyarakatnya, baik pesertanya, partai politiknya, penyelenggaranya juga kita berikan sosialisasi. Salah satu bentuk pencegahannya itu. Kemudian pencegahannya sendiri juga kita sampaikan dalam bentuk surat himbauan, ya, itu juga kita berikan. Nah artinya sudah banyak berbagai cara, metode yang kita sampaikan kepada warga lah dari semua elemen. Apabila masih ada pelanggaran yaitu wajar. Kalau menurut saya wajar. Ya, karena kontestasi. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin pencegahan sudah kita lakukan dengan berbagai metode itu akan clear semuanya karena penerimaan masyarakat juga berbeda-beda menurut saya. Ya, kalau sebetulnya kalau menurut saya sendiri animo masyarakat untuk mengawasi pemilu maupun pilkada itu besar sebetulnya. Kepedulian mereka terhadap pemilu dan pilkada itu besar. Cuman kadang mereka tidak punya cukup keberanian untuk action, melakukan aksi langsung. Misalnya ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran masang APK sembarangan di pohon. Itu mungkin ada warga yang sudah tahu tapi mau ngelengke, mau apa mengingatkan tuh gak wani gitu loh. Ya. Gak berani itu menjadi problem sebetulnya. Ya. Itu ada beberapa kemungkinan warga itu nggak berani itu karena dia tidak tahu mekanismenya cara melaporkan seperti apa, itu bisa terjadi. Kemudian dia juga takut seandainya melaporkan, kemudian dia merasa ada intimidasi atau ancaman, itu bisa saja terjadi. Itu jadi sebab-sebab salah dua sebab yang membuat masyarakat itu enggan. Nah, itu kan berarti PR Bawaslu ke depan kan bagaimana agar menaikkan tingkat apa namanya kepercayaan diri masyarakat atau menaikkan tingkat keberanian masyarakat untuk mau melaporkan atau mau mengingatkan langsung. Atau kalau misalkan mengingatkan langsung nggak mau ke tim sukses misalnya melanggar, bisa lapor ke Bawaslu. Itu yang menjadi PR ke depan kita mungkin. Iya. Jadi gini Mas Rinto, karena kita ini kan sudah selesai ya tahapan sudah selesai, kemudian kita tidak ngapa-ngapain itu tidak benar. Nah ini kita tetap berupaya melakukan pendidikan politik ya. Seperti kemarin waktu pilkada kemarin, pendidikan politik dalam untuk sosialisasi ini berbagai cara kita lakukan. Seperti kita misalnya masuk ke sekolah-sekolah utamanya untuk pemilih pemula, kemudian ke instansi-instansi, itu kan erat kaitannya ya dengan pilkada. Ketika sudah selesai, kita tidak terus selesai, tapi kita juga masih melakukan pendidikan politik. Ini saya kemarin itu juga kerjasama dengan Kesbangpol. Ini kemarin di Kecamatan Kemiri, kami melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada Karang Taruna.
Nah, di situ juga dari DPRD Komisi 2 juga menyampaikan, kemudian dari Pemda Asisten 1 juga menyampaikan, kemudian dari Bawaslu juga menyampaikan. Yang intinya dari penyampaian kami bertiga ini mengedepankan minat ya partisipasi politik generasi muda. Nah, kemudian juga ada himbauan dari Asisten 1 itu waktu itu menyampaikan bahwa untuk generasi muda ini untuk berpolitik secara dewasa. Itu dia menyampaikan seperti itu. Jadi ini mungkin akan terus kami lakukan meskipun anggaran kita udah tidak sangat sedikit lah, apalagi ada efisiensi ini. Jadi kita saat ini ya nanti saya Mas Rinto akan mencoba metode atau inovasi yang mungkin bisa kami kembangkan untuk melakukan pendidikan politik, tapi dengan budget yang minim atau bahkan tidak menggunakan anggaran. Itu kalau saya seperti itu keinginannya. Kalau pengembangan pengawasan partisipatif dengan situasi anggaran yang diefisiensi sedemikian rupa itu sebetulnya memang dari sisi kelancaran kegiatan itu akan terganggu. Menurut saya loh. Iya. Karena apa? Ketika kita mengumpulkan masyarakat, nggak ada ubo rampe itu kan nggak enak ya. Nggak enak. Tapi dari sisi kalau misalkan gerakan ini tetap dilancarkan, sebetulnya juga nggak masalah. Karena kita itu kan sudah terbiasa dulu waktu zaman kuliah mungkin jadi mahasiswa itu kan mengadakan kegiatan tanpa punya anggaran. Betul, kan sudah sangat sering ya. Cuman karena ini konteksnya adalah lembaga Bawaslu, ya kalau memang ini besok terpaksa harus dilakukan sebagaimana pengalamannya dulu juga tidak masalah. Iya. Mengumpulkan gratisan. Iya. Paling strateginya cuman kita nebeng aja mungkin. Iya. Nebeng ke kegiatan-kegiatan dari warga. Iya. Itu juga salah satu cara ya. Mungkin kalau yang waktu dekat ya kayak acara-acara gini ini kan bisa masuk kategori kita pendidikan politik. Dengan podcast atau dengan kita ngobrol dengan disiarkan melalui YouTube, ini kan juga bisa menjadi pembelajaran bagi warga yang melihat. Ya, ke depan yuk apa wae kegiatan man program iki jenengan? Programnya ya karena anggarannya tidak ada ya kan kita kembangkan yang metode seperti ini dulu. Itu nanti media sosial ya, media sosial yang kita optimalkan gitu, karena kalau kita melihat eranya sekarang ini kan semua orang udah pegang gadget ya, sudah pegang gadget, kemudian semuanya juga punya akun baik TikTok, kemudian YouTube, Instagram itu nyaris semua orang itu punya. Jadi tinggal kita nanti mengajak para pengguna medsos ini untuk menyaksikan. Iya, live TikTok. Ya, entah mana kita pikirkan nanti gimana Mas. Sudah punya akunnya belum? Bawaslu Purworejo sudah punya. Kita baru ya kayaknya ya Mas Edo ya. Kita baru kemarin. Tapi pengen joget-joget ini. Sudah saya follow, tapi kayaknya followernya masih sedikit. Nah itu yang perlu kita upayakan sebetulnya. Medsos-medsos lembaga kita ini kita bisa optimalkan untuk menjangkau banyak pengguna medsos. Ya. Mungkin dengan promosi Mas Rinto, mungkin promosinya lebih dimasifkan lagi. Ya memang itu salah satu pilihan media untuk kegiatan sosialisasi itu, dan kalau kegiatan yang skopnya itu bentuknya itu seremonial, justru bagi saya malah kurang mengena. Makanya ya Mbak Wit selaku divisi Humas ya besok harus rajin bikin konten. Tapi ya mungkin dibantu dengan Mas Rinto ini, karena Mas Rinto ini kan konten kreator ya, YouTuber juga. Jadi saya perlu belajar banyak dari Mas Rinto sebetulnya untuk hal-hal yang menyangkut dengan konten-konten seperti ini. Itu hanya hobi Mbak? Ya hobi tapi kan memang learning by doing kan, kalau ada istilah. Dari hobi, kemudian kita mempelajari, ada updatean cara membuat konten, nah itu pasti selalu mengikuti itu.
Nah, makanya kami berharap mau menularkan ilmunya kepada kami-kami yang minim dengan